Halo James, selamat datang di Game Show. Video kali ini adalah episode pertama dari Game Show. Game Show sendiri adalah segmen talk show yang dibuat oleh keluarga mahasiswa kimia Fakultas MIPA UGM. Pada segmen talk show ini tentunya akan terdapat tema-tema yang menarik dan pembicara yang akan memberikan wawasan dan informasi menarik juga. Sebelumnya perkenalkan, saya Dodo dari Kimia Angkatan 2022 yang akan menemani James pada episode pertama kali ini. Pada episode pertama kali ini temanya yaitu jalur masuk Kimia UGM. Sebelumnya saya mau tanya gimana nih perasaan Caga Mada atau calon Gajah Mada muda yang sudah diterima di jalur SNBP. Senang kan tentunya. Buat teman-teman yang belum diterima, tetap semangat, semoga diterima di jalur masuk lainnya. Sebelumnya, teman-teman Game Show udah tahu belum untuk masuk ke UGM jalur masuknya apa aja? Untuk memperbesar peluang masuk UGM, tentunya teman-teman harus mengikuti semua jalur yang ada. Nah, UGM sendiri membuka banyak jalur. Contohnya seperti SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, kemudian SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, dan ujian mandiri. Nah, di sini kita bakal bahas jalur-jalur masuk ke UGM dan tips untuk lolos di jalur tersebut. Nah, kali ini bersama saya ada kakak Ren yang akan menjelaskan tentang jalur masuk di UGM. Sebelumnya boleh perkenalan dulu mulai dari nama, jurusan, semester, dan jalur masuk yang dilalui. Mungkin boleh dimulai dari yang paling utama. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Tias. Aku dari Kimia Angkatan 2022. Jadi aku ini masih semester 2 dan aku jalur masuknya itu adalah jalur masuk paling terakhir, yaitu untuk UGM gitu. Hai semuanya. Aku Marsha Salsabila dari Angkatan 2022, Prodi Kimia, dan kemarin itu aku jalur masuk SNMPTN dan sekarang jadi SMBP. Perkenalkan, nama aku Anton Triyono, aku dari Kimia UGM juga, kayak salah mereka. Sekarang aku semester 2 juga, terus jalur masuknya dulu SBMPTN, sekarang udah ganti jadi SNBT. Mungkin untuk pertanyaan pembuka, mungkin boleh dijelasin, kalian kan dari kimia, boleh dijelasin nggak motivasi atau alasan masuk ke kimia UGM? Mungkin dari Kalau dari aku sendiri, kan UGM ini terkenal kayak relasinya dengan luar negeri, jadi aku ingin ke luar negeri melalui UGM ini. Kalau aku sih sama ya, hampir sama, karena aku kayak punya cita-cita buat lanjut S2 di luar negeri juga, dan kayaknya UGM bisa menunjang aku buat masuk ke impian aku itu, lebih mempermudah lah istilahnya. Ya, kalau dari aku ya hampir sama gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu UGM gitu? Tapi karena apa aku milih di UGM, karena ya UGM ini yang bisa nerima aku gitu. Oke. Jalur terakhir juga ya. Iya, terakhir banget nih. Nah, sekarang kan sudah di semester 2. Kira-kira perasaannya gimana setelah melewati 2 semester ini? Apakah motivasinya itu masih sesuai jalur atau udah beda? Coba. Kalau dari aku sendiri masih itu sih, masih termotivasi. Kenapa? Karena dosennya keren-keren, mereka lebih banyak dari luar negeri, terus ada yang dari Jepang, ada yang dari Prancis, ada yang dari Belanda, ada pun dari Australia, dan kayak banyak lagi dari universitas luar negeri lainnya yang udah terjamin gitu loh kualitasnya. Jadi kayak buat ngajar kita jadi lebih expert di nanti hasilnya. Kalau aku masih sama sih, malah target aku lebih bertambah gitu semenjak masuk UGM, karena melihat teman-teman yang bagus, yang punya pencapaian yang lebih bagus dari aku tuh buat aku lebih termotivasi. Apalagi ini kan UGM ya, tempat perkumpulan anak-anak memang terpilih. So, jadi kalau kalian memang masuk UGM tuh gunakan relasi sebaik-sebaiknya. Jadi jangan sampai kayak males-malesan gitu.
karena kalian udah di UGM, jadi manfaatin sebisanya. Setuju banget, karena ya kita tuh harus selalu semangat gitu ya, dan kita kan udah terlanjur masuk nih, jadi kita tinggal tunggu tenggelamnya aja sih, jadi harus tetap semangat ya. Jangan sampai dasar tenggelamnya, belajar berenang juga. Iya betul banget. Nah itu dia jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang punya motivasi atau alasan yang sama bisa semakin mantap untuk masuk kimia UGM. Selanjutnya boleh cerita tentang cara masuk di UGM. Mungkin boleh dimulai dari Kak Marsha. Aku dari pertama ya, SNMPTN. Sekarang kan udah ganti ya jadi SNBP, tapi kayaknya sama aja ya dari nilai rapor prestasi. Sebenarnya aku nggak pernah berpikiran untuk masuk ke UGM karena kemarin itu mau masuknya ke Universitas Sumatera Utara, karena aku dari Sumatera kan. Ke UGM merasa terlalu jauh, tapi karena orang tua aku itu anti mainstream, jadi dia bilang gimana kalau nyoba UGM karena nilainya mencukupi kalau SNMPTN, astagfirullah. Jadi ya nyoba aja sih sebenarnya ke chemistry-nya UGM, lebih kayak gitu sih. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Marsha tentang jalur SNMPTN atau yang sekarang disebut SNBP. Selanjutnya mungkin untuk jalur SBMPTN atau sekarang disebut SNBT ya. Mungkin boleh dijelasin bagaimana cara perjuangannya. Kalau dari aku tuh fokusnya benahin kekurangan aku sendiri sih. Aku kan bisa dibilang nggak terlalu jago matematika, fisika, dan biologi, terutama di biologi, karena kimia ini nggak terlalu menekankan biologi, mungkin prioritas biologiku taruh yang paling akhir. Jadi aku lebih fokus ke matematika sama fisikanya, soalnya dari basic kimia aku udah dapet dari kelas 11 sendiri gitu. Terus jadi jangan lupa karena SNBT tahun ini kan nggak ada saintek. Nah di sini kita harus ubah prioritas lagi ke PK atau ya mungkin kepenulisan kayak di apa itu namanya, penalaran umum sama bahasa Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Anton tentang jalur SNBP perjuangannya. Selanjutnya yaitu perjuangan dari Kak Yas untuk jalur mandiri. Oke, boleh silakan. Oke, jadi ya cerita jatuh bangunku ini juga sebanding. Kenapa aku jadi semakin semangat ya, karena perjuanganku itu di awal tadi yang gagal 6 kali sampai bisa di titik sekarang ini. Oke, itu tadi penjelasan perjuangan cara masuk di UGM. Keren-keren banget, kayak tepuk tangan dulu lah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kakak-kakak ini bisa menjelaskan tentang suka duka mengikuti ujian atau ya usaha untuk masuk di UGM ini. Dimulai dari ya Kak Marsha lagi. Karena kan SNBP itu kan dari nilai raport yang udah persiapan dari 3 tahun ya sebelum. Jadi kalian kan masuk SMA udah mulai mempersiapkan nih kalau kalian memang mau masuk ke SNMPTN. Nah, dan finalnya kalian nanti bakal di ranking secara eligible dan berhak untuk mengajukan permohonan ke universitas di Indonesia. Kalau sukanya sih apa ya? Aku juga milih univ termasuk random karena permintaan dari sekolah aku lebih apa ya? Sukanya itu pokoknya kalau secara SNPTN itu kan lebih enak ya, kalian nggak mempersiapkan ujian tes kalau misalnya masuk, tapi kalau nggak masuk ya kalian tetap harus mempersiapkan diri. Kalau dukanya sih kalau ketolak sih, kalau dukanya itu karena kan kita udah terlampau berharap tapi tidak jebol tuh kayaknya sakit sih sebenarnya, karena mempersiapkan SNBTN tuh kayak susah sebenarnya kalau kalian nggak ada prepare dari awal. Itu sih menurut aku. Oke, itu
tadi dari Kak Marsha. Selanjutnya untuk Kak Anton, bagaimana suka dukanya? Oke. Karena ini tes, mungkin dari sukanya dulu, aku lebih paham materi di kuliah karena kayak basic-basic yang di UTBK itu kayak keluar lagi di semester pertama. Jadinya materinya agak sedikit paham dan ya jadinya kan nilainya juga ya lumayan lah. Terus buat dukanya karena ini salah satu tes yang cukup bergengsi kan, satu Indonesia, terus tingkat kesulitannya kayak dibikin yang paling hot, dan juga ini kreasi dosen-dosen seluruh Indonesia gitu. Mungkin agak susah buat ngerjainnya. Oke, itu tadi penjelasan suka duka dari Kak Anton. Selanjutnya mungkin untuk Kak Tias. Kalau aku sukanya itu karena menanti gitu kan, menanti kapan nih aku diterimanya gitu, terus akhirnya bisa diterima di sini di UGM lagi. Terus untuk dukanya itu karena gagal berkali-kali, jadi harus tetap bertahan di antara teman-teman yang udah keterima gitu. Jadi ya kita harus tetap belajar lagi, sedangkan yang lain udah ngurusin daftar ulang, udah nyari kosan gitu, sedangkan kita masih kayak ini kita masih ada di ambang gitu loh, antara kita kuliah tahun ini atau kuliah di tahun depannya gitu. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang suka dukanya. Jadi sebenarnya jalur masuk UGM ada plus minusnya. Jadi untuk teman-teman mau masuk jalur apapun sebenarnya nggak masalah, yang penting masuk ya. Yang masuk. Yang penting masuk. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman pengen tahu tips untuk mengatasi kegagalan. Mungkin bisa dimulai dari yang paling gagalnya dulu. Oke, kalau dari aku waktu dulu mau daftar SNM itu aku udah mempersiapkan gitu. Kalau misal aku gagal SNM nanti aku strateginya bakal gimana. Terus aku juga udah nyiapin strategi buat kalau semisal gagal di SBM. Jadi aku udah menyiapkan diri buat daftar di UTUL karena ya pasti kan di SNM sama SBM itu kuotanya lebih dikit ya, jadi kayak aku udah mempersiapkan itu buat ikut mandiri. Nah untuk selanjutnya sih lebih ke menyiapkan mental ya, karena mungkin kamu akan berada di posisi dimana teman-teman kamu itu udah diterima gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Anton mungkin kan karena tidak eligible, apakah pernah mengalami kegagalan juga? Kalau dari kegagalanku sendiri tuh pas kita try out dan nilainya masih jelek, kayak kita harus coba semaksimal mungkin biar try out ini sebisa mungkin mirip dengan nilai kita yang akan kita dapat nantinya. Kayak misal kita dapatnya cuma 400 terus kan kita juga overthinking. Nah, tips di sini kayak coba deh kayak cari kenapa kita bisa menjadi ini masih salah terus. Aku lebih suka nyari kayak mungkin bacaan-bacaan kayak di buku tapi yang agak sedikit lebih tinggi. Terus kan ini juga tes SBM kan juga ada kemungkinan kita nggak lolos. Nah, di sini aku kemarin sih juga nyiapin buat mandiri, cuma karena yang udah keterima jadi ya tak ambil. Oke, untuk selanjutnya Kak Marsha kan langsung masuk di SNMPTN. Mungkin gimana? Apakah ada tips mengatasi kegagalan? Ada sih, selama 3 tahun itu juga aku kan mempersiapkan untuk nilai aku untuk ngajuin ke SNMPTN kan, dan itu ada kayak jatuh bangunnya. Tapi tips dari aku, kalau kalian juga merasa nilai kalian udah mencukupi untuk masuk ke suatu prodi di universitas besar, itu jangan terlalu kayak kepercayaan diri kalian itu meningkat gitu. Oh, aku ini keterima, jadi jangan pernah berpikir aku ini keterima, tapi berpikir pasti aku ketolak. Karena kalau kalian berpikir untuk aku keterima, pasti kalian gak ada berpikir untuk ke
next levelnya gitu loh, mempersiapkan next levelnya kalau kalian nggak terima. Jadi kalau aku sih tipsnya kemarin itu sebelum SNMPTN juga aku udah ada les gitu loh untuk mempersiapkan SBMPTN walaupun nilaiku juga bagus. Oke, itu tadi tips mengatasi kegagalan untuk masuk di UGM dari kakak-kakak. Udah ada tips-tips untuk tembus di salah satu jalurnya juga. Untuk selanjutnya, kan sekarang ini udah masuk semester 2 ya, udah mengalami banyak hal pastinya. Mungkin dalam 2 semester ini pernah mengalami burnout. Sering ya. Mungkin boleh kasih tips gimana mengatasi burnout waktu di kuliah ini. Siapa nih? Mulai dari Anton. Anton. Kalau dari aku sendiri mungkin ya mencari hiburan kan, aku sebagai ya dalam kutip ibu ya sukanya nonton anime, terus Berapa sering itu nonton? Atau mungkin pas stres aja? pas itu sih kayak misal kita udah selesai semua tugas kan, jadi kayak Ada waktu luang? jadi kayak kita ada waktu luang terus ngabisin semua kayak rasa-rasa yang mungkin capek-capek itu kayak lelah, nah di nonton itu. Terus kalau dari aku sendiri juga suka kayak ngomong sama diri sendiri sih biasanya. Improvisasi sendiri ya. Oke, kalau untuk Kak Marsha gimana? Kalau aku sih karena aku juga hobi baca novel, mungkin lebih ke novel ya. Aku kayak sering ke Gramedia. Terus aku juga suka jalan. Jadi dari Gramedia, dari apa namanya Gramedia yang apa ya? Gramedia Sudirman. Sudirman. Itu kayak jalan sampai ke bundaran UGM. Nah baru naik Gojek dari bundaran UGM. Atau aku ke Mirota dulu jajan. Beli jajanan. Terus kalau di UGM Fakultas MIPA ini deket sama Gelato, McD. Jadi aku jalan sering ke, kalau lagi stres tuh makan McFlurry gitu. Jadi kalian jangan stres-stresnya tuh jangan diimpas ke diri kalian, tapi imbas ke tempat yang lain gitu. Atau beli makanan yang manis gitu, bisa buat mood lebih baik. Kalau dari aku biasanya kalau stres itu nangis dulu gitu, menenangkan diri. Jadi prinsipnya akan aku hadapi semua tapi nangis dulu. Nah selain itu aku juga biasanya cerita gitu, baik itu cerita ke teman atau ke orang tua, karena ya kan kita posisinya jauh dari orang tua juga, jadi kita harus sering juga mengabari ke orang tua gitu. Jadi sering telepon gitu sama orang tua. Terus selain itu aku juga sering jalan-jalan. Biasanya kan di ini ya, di UGM yang bagian sosum itu kan bagus tuh, jadi aku sering ke situ, kalau enggak ke perpustakaan pusat sih. Oke, macam-macam ya cara mengatasi burnout-nya. Bisa dari nonton, makan, atau nangis. Nangis dulu. Mungkin teman-teman juga punya cara tersendiri untuk mengatasi burnout. Nah itu tadi insight dari kakak-kakak tentang jalur masuk UGM. Juga setelah masuk UGM bagaimana pengalamannya. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah memberikan insight kepada teman-teman semua yang mungkin masih pengen tahu gimana cara masuk UGM atau tips-tipsnya dan pengalaman sebagai mahasiswa di UGM gitu. Semoga teman-teman semua dapat IPK yang bagus ya. Amin. Nah, itu. Dan untuk teman-teman yang untuk mau masuk UGM terus berjuang, masih ada banyak jalur masuk, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Aku boleh nambahin nggak? Oh boleh dong. Jadi buat teman-teman yang gagal gitu sih di satu jalur, kalian harus tetap ingat kalau Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kalian. Gitu sih. Oke. Mungkin yang lain ada. Jangan pernah nyerah walaupun gagal pertama. Mana tahu kegagalan kamu itu sebagai pupuk dari cambah yang bakal kamu tanam. Jadi jangan pernah ngerasa aku gagal sekali kayak malah males gitu. Padahal itu bisa aja jadi pupuk untuk cambah yang bakal kamu tanam nantinya. Kalau dari Kalau dari aku sendiri mungkin ya UGM ini kan di Jogja itu banyak wisata, jadi
kalau mau liburan yang lebih banyak lagi bisa main-main ke pantai, gunung atau tempat-tempat yang lain. Oke, sekian dari saya dan teman-teman. Saya Dodo izin pamit undur diri. See you di episode Camp Show selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dadah. Dadah. Video ulang lagi. Hai, jangan lupa nama. Judul sebelumnya kata aja ya.